Selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini kita mau ngobrolin soal konflik nih. Pernah nggak sih Anda merasa kok konflik ini nggak selesai-selesai? Nah, hari ini kita mau coba pakai pendekatan dari sumber yang kita baca ya, dari HCBR itu. Intinya, kenali dulu suhu konfliknya. Apalagi panas-panasnya meledak-ledak gitu. Atau malah dingin, diam-diaman tapi nusuk. Tujuannya jelas ya, biar kita bisa pilih strategi yang pas. Biar nemu resolusi, dan yang penting, hubungan setelahnya bisa lebih hangat gitu. Oke, mari kita bedah. Jadi konsepnya ini konflik punya energi gitu ya. Ada yang panas, kayak api gitu, emosi meluap, terus ada yang dingin, beku, diam aja. Kenapa sih penting banget bedain dua ini di awal? Kayaknya sering nih orang salah langkah di sini. Penting banget loh. Dan salah langkah itu ya bisa bahaya. Sumber kita tuh bilang diagnosis suhu ini krusial. Soalnya pendekatan buat yang panas sama yang dingin itu beda banget. Kalau salah, ya usaha kita bisa sia-sia atau malah wah bisa memperburuk situasi. Kebayangkan, misalnya konflik lagi panas-panasnya, malah dipaksa ketemu tanpa persiapan. Kayak nyilam bensin ke api. Atau sebaliknya, konflik dingin dibiarin aja. Itu diam-diam bisa ngerusak hubungan, ngerusak kerjaan. Jadi, ya suhunya harus pas dulu diagnosanya. Nah, ini nih yang seru. Coba kita fokus ke yang panas dulu. Tanda-tandanya kan biasanya ya kelihatan lah ya. Teriakan, tuduhan, emosi tinggi. Tapi gimana nanganinya biar bisa ke arah resolusi yang hangat? Bukan cuma sekedar, oke, diam dulu sebentar. Kan sering gitu ya, nggak nyelesain akar masalahnya. Betul, betul. Kalau konflik panas, kata kuncinya itu pengendalian sama struktur. Harus ada aturan main yang jelas. Dan ini penting, aturan mainnya disepakati sebelum mulai diskusi. Biar ada rasa aman gitu. Sumber kita nyaranin beberapa teknik. Misalnya duduknya melingkar. Itu bisa ngurangin kesan siapa lebih tinggi jabatannya. Atau pakai structured sharing. Jadi gantian ngomongnya, nggak boleh ada interupsi. Terus yang dengerin, sebelum nanggepin, harus bisa nyimpulin dulu apa yang diomongin lawan bicaranya. Ini tujuannya bukan buat ngebungkem ya, tapi biar lebih terkontrol aja diskusinya. Semua jadi merasa didengerin, aman. Oke. Jadi terkendali dan terstruktur ya, buat yang panas. Sip, sekarang gimana lawannya konflik dingin? Ini kan seringnya lebih, halus ya. Main sindir, diam 1000 bahasa, atau menghindar terus. Gimana cara manasinnya lagi biar konstruktif? Biar isunya keluar, tapi nggak malah jadi ledakan baru gitu. Ada caranya kah? Ada, tapi pendekatannya beda lagi. Kalau yang dingin, tujuannya justru gimana caranya memunculkan perasaan atau isu yang terpendam itu. Tapi, ya itu tadi, secara aman. Sumber kita nyebutin teknik kayak debat terstruktur. Jadi perbedaan pendapat itu dibingkai secara formal. Bisa dibikin tim, pro, kontra gitu. Jadi memaksa argumen yang selama ini dipendam itu keluar. Atau bisa juga pakai dialog. Misalnya teknik fishbowl. Pernah dengar? Fishbowl. Gimana tuh? Jadi ada kelompok kecil di tengah, mereka diskusi. Nah, kelompok yang lebih besar di luar itu ngamatin aja dulu. Tujuannya biar yang di luar bisa lihat dinamikanya, argumennya, dari jarak aman. Ngobservasi dulu gitu. Nanti bisa tukeran peran atau yang di luar kasih komentar. Ini cara aman buat mulai nyairin kebekuan, biar saling paham sudut pandang masing-masing. Menarik. Jadi intinya mau panas atau dingin, goalnya sama ya, resolusi yang oke dan hubungan yang lebih baik. Nah, dari sumber ini ada nggak sih tips umum yang bisa diterapin nggak peduli konfliknya lagi panas atau dingin, biar bisa nyampe ke kehangatan tadi buat Anda yang lagi ngalamin konflik nih? Ada beberapa poin kunci sih yang berlaku umum. Pertama, ini ditekankan banget di sumber HBR, introspeksi diri. Coba deh lihat kontribusi kita sendiri di konflik ini apa. Jarang banget kan masalah itu cuma salah satu pihak. Bener juga ya. Kedua, dengerin. Tapi dengerin buat bener-bener paham, bukan buat nyiapin serangan balik. Itu kunci banget. Ketiga, kalau emang buntu, jangan ragu libatin pihak ketiga yang netral. Mediator gitu. Keempat, coba tunjukin sedikit sisi rentan kita, biarin orang lain lihat sisi manusiawi kita, itu bisa jadi jembatan. Dan terakhir yaitu tadi, selalu cek termometer konfliknya. Suhunya lagi gimana nih sekarang? Ingat terus, fokusnya bukan siapa menang, siapa kalah. Tapi gimana caranya nemu jalan keluar bareng yang bikin situasi jadi lebih baik. Oke, jadi kesimpulannya nih, kenali dulu suhunya, panas atau dingin.
Udah tahu, baru pilih strategi yang tepat. Kalau panas, perlu struktur dan kendali. Kalau dingin, perlu cara aman buat munculin isu yang terpendam. Dan selalu ingat, tujuan akhirnya itu resolusi dan hubungan yang lebih hangat lah. Nah, sebagai penutup ya, mungkin bisa jadi bahan renungan buat kita semua. Coba pikirin deh, seberapa sering sih kita salah baca suhu konflik? Jangan-jangan karena kacamata kita sendiri, mungkin gaya komunikasi kita, atau pemicu emosi kita yang bikin salah diagnosis. Gimana kalau dengan lebih kenal diri sendiri, kita bisa jadi diagnostician konflik yang lebih jago, bisa milih strategi yang lebih pas, dan akhirnya bisa bawa konflik itu ke arah hasil yang nggak cuma selesai masalahnya, tapi juga benar-benar bikin hubungan jadi lebih hangat lagi. Gimana tuh?